Lu yang nggak enak pada saat ngapain? Ruku? Jangan nanya gitu. Enggak, bukan maksudnya dirukuin gitu. Yang nggak enak tuh pada saat lagi duduk berdiri. Makanya yang paling Kayak males. mana? Pada Lagi saat gini itu. tiba-tiba Oke. berdiri nih. Coba berdiri langsung. Nah ini masalah. Layar juga puyeng. Kita coba. Pinggang pada Ya. saat apa? Pinggang itu semuanya sakit aja udah mau ngapa-ngapain. Salah satunya nanti kita coba juga soalnya. Jadi selama ini kan saya duduknya begini, jadi ngerasanya jadi harus tegak dulu kan. Jadi harus ngelempengin terus, kita kayak duduk kayak normal nih. Mas begini terus, karena sebenarnya maksa aslinya mah harusnya kan biasa begini sih. Tapi gini biasa nih ya. Ini nggak enak, nggak nyaman. Jadi harus begini. Terus kalau mau ke depan begini. Jadi harus ada yang nahan. Jadi harus tetap lurus. Dengan tuh jaga tetap lurus, ngejaganya ya biar nggak sering sakit. Terus jadi malah kebiasaan begitu terus. Semuanya ngebunyiin mulu. Soalnya menurut dia, sarapan pakai roti rasanya hambar dan monoton dibanding makanan Indonesia. Enggak, jadi aman. Saat abang muda ini akhirnya Biasanya sering tuh duduk berdiri, lari ke pinggang sama lari kepala, udah pasti. bahkan Kalau yang sampai aja cengang, harus udah makanan harus Indonesia. cengang. Kayak orang kaku. Indonesia. Kita memang kalau lambung ada ya, maksudnya. Paham nanti. Tak tahan untuk ikut bermain bersama mereka. Pemilik ini menitipkan anjing kesayangannya di rumah sang kakek. Tengah kiri kanan. Semuanya itu punya. Kalau ditekan gitu enak banget tuh. Biasa ya. Enak posisi. Semua itu sepanjang itu. Semua berarti dia dulu dari atas tadi ya? Iya. Kanannya lepas lagi. Biar kena semua. Jadi kalau dipijit temunya diurut bukan di samping tulang rusuk tulang apa sih nih? Ini. Hewan-hewan yang seolah terkena trik kejam dari alam. Nomor 1, ayam. Jika kamu menggambar garis lurus di depan seekor ayam, ayam itu bisa tiba-tiba balik ke posisi terletak. Mereka juga bisa masuk ke kondisi membeku yang sama. Mereka berhenti melawan dan menjadi hampir sepenuhnya tidak berdaya. Bahkan paus pembunuh pernah terlihat memanfaatkan kondisi ini untuk membuat hiu tidak bergerak saat memakan hatinya. Nomor 3, kelinci. Jika seekor kelinci diletakkan telentang, ia bisa tiba-tiba membeku dan tidak bergerak. Hewan-hewan yang seolah terkena trik. Saat seorang anak kecil menggigit sebuah chicken nugget, mendadak dua pria dewasa berteriak histeris. Gadis itu baru saja mengunyah sedikit, namun kedua pria di seberang meja langsung mengamuk. Ia mematung ketakutan, lalu dengan cepat menaruh kembali chicken nugget itu ke atas piring. Keluarga sang gadis mengira kedua pria ini sudah gila. Mereka segera mendorong seluruh keranjang chicken nugget tersebut ke arah keduanya, menarik sang anak, lalu kabur menyelamatkan diri. Namun kemudian salah satu pria mengambil chicken nugget tersebut dan air matanya mulai menetes deras. Alasannya sangat gila, karena hidangan itu bukanlah chicken nugget biasa, melainkan putri kandungnya. Sehari sebelumnya, sang gadis menemukan sebuah mesin misterius. Karena didorong rasa penasaran, ia menekan sebuah tombol. Dan dalam sekejap, mata tubuhnya berubah menjadi sepotong chicken nugget. Sang ayah memanggil namanya dengan panik, tetapi sepotong chicken nugget tentu saja tidak bisa menjawab. Salah satu rekan kerja sang ayah mengira mesin itu adalah alat baru milik bos mereka, jadi ia memindahkannya ke dalam ruangan. Namun ketika mereka membuka kotaknya, tidak ada label, tidak ada buku petunjuk, isinya sama sekali kosong. Situasi kemudian bertambah kacau. Karyawan lainnya mengira chicken nugget itu adalah sisa pesanan makanan. Ia mengambilnya memakai sumpit dan nyaris saja menelannya. Saat sang ayah bergegas kembali, chicken nugget tersebut sudah hilang. Ia sangat panik dan putus asa ingin menyelamatkan putrinya. Ia langsung mencengkeram wajah pria itu dan memaksa mulutnya terbuka lebar. Beruntungnya, chicken nugget itu belum sempat tertelan. Ternyata makanan tersebut telah dilempar ke dalam lemari es. Namun saat mereka membuka kulkas tersebut, sang ayah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ada 20 potong chicken nugget yang bentuknya serupa. 20 versi putrinya yang identik, semuanya dalam kondisi dingin dan sangat kaku. Hatinya hancur lebur. Ia mengambil satu potong dan berusaha keras mengangkatkannya di dalam genggaman tangan, bahkan meniupnya dengan harapan hal itu bisa mengembalikan putrinya. Sementara sang sahabat
chicken nugget lain melakukan hal ini dengan sangat lembut. Mereka kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas. Dan akhirnya sebuah petunjuk muncul. Seorang kurir tak dikenal telah mengantarkan mesin tersebut lalu menghilang tanpa jejak. Kini sang ayah tahu persis apa yang harus dia lakukan. Menemukan kurir tersebut karena menemukan pria itu mungkin menjadi satu jalan pasti untuk menyelamatkan putrinya. Namun mereka melewatkan sebuah detail fatal. Sepotong chicken nugget di dalam kotak itu baru saja mulai bergerak. Saat seorang anak kecil menggigit sebuah chicken nugget, Pas suaminya lagi asik mancing, tiba-tiba istrinya datang bawain es boba dingin. Auto senang dong. Sempat diposting dulu ke sosmed dan bilang, istri paling perhatian sedunia. Tapi belum sempat diminum, es bobanya malah dituang ke dalam ember ikan. Enggak ya? Katanya sih ada trik rahasia biar ikan cepat datang. Yang bikin makin heran, ikan yang sudah didapat malah dilepas lagi ke kolam. Semua sisa es boba tadi juga langsung dituang ke kolam pemancingan. Dan anehnya ikan-ikan langsung muncul ke permukaan kolam. Dan gak lama kemudian, istrinya langsung menangkap ikan dengan mudah. Dan hasilnya dapat satu ember penuh ikan jumbo. Tapi istrinya bilang, ikan-ikan ini bakal dilepas lagi ke kolam kalau videonya nggak dapat 2 like. Pas suaminya lagi asik mancing, tiba-tiba istrinya datang bawain es boba dingin. Auto senang dong. Sempat diposting dulu ke sosmed. Ini adalah tantangan tebak coklat palsu dan asli yang sangat seru. Para peserta hanya boleh menggunakan mulut untuk mengenali benda. Siapa yang berhasil menemukan coklat asli akan mendapatkan hadiah. Ujian pertama berlangsung di ruang karaoke milik seorang pria. Di dalam ruangan hanya ada satu benda yang terbuat dari coklat. Menurut kalian, mana yang asli? Ada yang mencurigai mikrofon, ada yang memilih palu mainan di tangan anak kecil. Bahkan orang yang mengintip dari pintu juga terlihat mencurigakan. Berbagai benda di atas meja pun tak kalah aneh. Setelah berdiskusi, 5 peserta memilih 6 benda sebagai target. Peserta pertama melihat telepon di dekat pintu yang permukaannya terlihat seperti krim. Ia pun memilih telepon tersebut. Namun begitu menggigitnya, tangannya langsung putus. Ternyata itu benar-benar telepon. Peserta kedua melihat bantal merah di samping pria tersebut. Warnanya terlihat terlalu mencolok, sehingga ia yakin benda itu mencurigakan. Ia pun mencoba menggigitnya. Lagi kurang Sadar, bantal itu isinya nih. terbuat dari coklat. Bahkan seluruh bagian bantal bisa dimakan. Teknik pembuatannya benar-benar sulit dibedakan dari benda asli. Ujian kedua berlangsung di ruang rias seorang aktor. Lagi-lagi hanya ada satu benda yang terbuat dari coklat. Beberapa peserta mencurigai kuas di tangan pemeran utama, kosmetik di atas meja, dan berbagai hiasan di sekitarnya. Peserta ketiga melihat warna meja yang terlihat seperti makanan, sehingga ia memilih meja tersebut. Namun saat digigit, bukan coklat yang ditemukan. Untung giginya tidak sampai rusak. Peserta keempat justru melihat handuk basah di atas meja yang tersusun terlalu rapi. Ia merasa benda itu mencurigakan dan langsung menggigitnya. Hasilnya mengejutkan, handuk tersebut benar-benar terbuat dari coklat. Bahkan piring di bawahnya juga bisa dimakan. Ujian ketiga berlangsung di studio siaran langsung seorang penari. Sekali lagi, hanya satu dari 6 benda yang merupakan coklat asli. Peserta kelima memilih meja berwarna merah karena warnanya terlihat seperti mouse. Namun setelah digigit, ternyata bukan coklat. Peserta berikutnya memiliki target yang lebih aneh. Ia mencurigai kuku wanita di dalam ruangan sebagai coklat. Ia langsung mendekat dan mencoba menggigitnya. Gigitan pertama tidak berhasil karena kukunya cukup keras, tetapi ia merasa ada sedikit rasa manis. Ia mencoba lagi dan akhirnya berhasil menemukan jawabannya. Kuku tersebut benar-benar terbuat dari coklat. Siapa yang menyangka benda sekecil itu ternyata bisa dibuat sangat mirip dengan aslinya? Dengan begitu, 3 benda coklat palsu berhasil ditemukan, dan semuanya nyaris sempurna hingga sulit dibedakan hanya dengan melihatnya. Ini adalah tantangan tebak coklat. Beginilah cara menghentikan tsunami. Banyak tanggul laut justru gagal dan malah membuat banjir lebih parah. Percobaan dari JB Earth menjelaskan alasannya. Lihat dinding biasa. Saat ada gelombang besar, pembatas tidak cukup kuat menahan air. Air dengan mudah bisa langsung melewati daratan dan dengan cepat membanjiri pemukiman. Kedua, dinding vertikal. Kelemahannya, tanpa pantai untuk mengurangi kekuatan gelombang, air menghantam tembok dengan kekuatan penuh. Akibatnya, air bisa menyembur ke atas dan tetap melewati tembok. Dan dikhawatirkan terjadi erosi bertahap jika terus-menerus. Ketiga, tembok miring. Banyak yang mengira ini lebih aman, tapi sebenarnya tidak. Permukaan miring justru membuat air meluncur lebih cepat ke atas dan akhirnya melewati tembok sehingga banjir bisa lebih parah. Selanjutnya, tembok melengkung. Ini yang lumayan efektif. Bentuknya tidak hanya menahan air, tapi juga membelokkan energi air kembali ke laut. Hasilnya, air tidak ada yang melewati tembok, tetapi gelombang mengalir dari bawah pondasi. Terakhir, pelindung batu. Tembok ini dirancang supaya bisa memecah energi ombak dari berbagai hal. Cara ini sederhana, tapi Ya, sangat telepon aja langsung. mengurangi kekuatan air. Beginilah cara Oh iya, oke. Ya sampai piye? Aku yang terusin. Aku yang terusin. Oh, terus piye? Hmm.
itu kan nomor kantor itu ya, kalau nggak salah. Pria ini berburu Nomor pribadi. di antara karang-karang pantai. Lalu beberapa langkah berjalan, ia sudah Sebenarnya ada menemukan dua seekor itu. gurita besar. Yang satu emang kantor, itu pribadi. Dia apa? Yang mana sih? Pakai nomor yang mana sih? Sempat terjadi adu kekuatan karena gurita itu berusaha Yang belakangnya berapa? tentangnya. Namun akhirnya gurita tersebut berhasil diamankan. Tak lama kemudian, pria ini melihat seekor babi ikan teri di perairan dangkal. Dengan cepat ia menangkapnya dan membawanya ke panci untuk dimasak. Keesokan harinya, ia melanjutkan perburuannya. Kali ini ia bertemu dengan udang mantis yang tiba-tiba menghampirinya. Ia menangkapnya dengan sangat hati-hati. Enggak, gua lagi terapi. Karena memiliki pukulan super cepat dan sangat kuat yang bahkan bisa memecahkan cangkang keras. Sangat berbahaya udang tersebut jika ditangkap tanpa peralatan pengaman. Hati-hati ya kalian kalau memegang udang ini. Setelah berhasil ditangkap, udang mantis itu pun dimasukkan ke dalam panci. Masih belum puas, pria ini terus mencari seafood lainnya. Tidak lama kemudian, ia menemukan seekor kepiting yang sedang memangsa ikan buntal. Ikan buntal itu tampak mengembangkan tubuhnya sebagai pertahanan karena dicapit oleh kepiting. Melihat hal itu, pria tersebut segera menangkap kepiting itu dan membebaskan ikan buntal kembali ke laut. Kepiting itu kemudian dibawa untuk dimasak, menutup Temanku koncoku.